Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya lagi senang banget nih. Karena kemarin saya baru saja mendapatkan rezeki nomplok. Waduh, rezeki apa nih? Apakah dapat uang segepok? Tentu saja bukan itu. Nah, jadi kemarin itu saya mendapatkan burung lepasan teman-teman. Dan kebetulan burungnya itu bisa saya tangkap. Nah, untuk burungnya nanti kita akan lihat sama-sama. Sekarang saya jelaskan sedikit ceritanya kenapa saya bisa dapatkan burung lepasan ini. Jadi dari kemarin beberapa hari itu saya sering mendengar suara burung yang agak aneh dan sangat terdengar tidak familiar atau asing di telinga saya. Sehingga saya notice atau sadar kalau itu bukan burung yang biasa hidup di lingkungan sekitar rumah saya. Nah, jadi akhirnya saya pantau ya, saya cari-cari itu suara burung apa. Dan burungnya itu kebetulan bertenggernya itu di pohon-pohon yang tinggi. Kemudian dia berkeliaran itu di sekitar rumah saya. Ya kemarin ada di pohon bambu juga. Itu pohon bambu yang tinggi banget itu di depan rumah saya. Nah kemarin saya dengar suaranya di situ. Itu sampai beberapa hari, sekitar 2 atau 3 harian. Pokoknya suaranya itu muter-muter. Mulai dari pohon bambu yang tinggi, berpindah lagi ke pohon bambu satunya. Kemudian dia berpindah lagi bahkan di depan rumah saya, yaitu di atas pohon mangga. Dan ketika saya cari-cari ya, saya tidak nemu itu burungnya apa, karena tidak kelihatan sama sekali. Karena jaraknya memang cukup jauh dan juga tinggi. Kemudian saya berasumsi bahwa itu suara burung yang memiliki badan agak besar. Dan prediksi saya adalah burung srigunting hitam. Nah, karena saya penasaran, karena burungnya juga muter-muter di sekitar rumah saya, akhirnya kemarin saya coba sempatkan untuk membeli pulut yang bisa digunakan untuk memikat burung. Kemudian setelah saya beli pulut, saya coba cari tutorial di YouTube cara memasang pulut dan juga cara menjebak burungnya. Karena kebetulan kalau untuk mikat itu saya awam, saya tidak tahu. Akhirnya saya cari tutorial. Kemudian saya pasangkan pulut ala kadarnya saja. Berharap burungnya itu kena. Singkat cerita, pulut sudah saya pasang, kemudian saya pancing dengan suara MP3, yaitu suara burung srigunting hitam. Tapi ternyata burungnya itu nggak mau mendekat sama sekali. Bahkan burungnya itu terbang atau pergi jauh. Karena saya putus asa, akhirnya ya udah. Untuk perangkap atau pulutnya, saya biarkan dan saya sendirkan di atas pohon pepaya seperti ini. Setelah itu sore harinya saya tinggal ya teman-teman, karena kebetulan saya tidak tidur di rumah. Nah, ketika besok paginya ketika saya pulang ke rumah, barulah saya dikabari oleh bapak saya kalau burungnya itu ternyata hinggap di pulut dan akhirnya kena. Dan sama bapak saya akhirnya diambil dan ditaruh di dalam sangkar. Dan ketika saya lihat, ternyata burungnya itu bukan srigunting hitam. Waduh, burung apa nih? Pokoknya burungnya itu ukurannya besar dan memiliki warna juga sama seperti burung srigunting, yaitu berwarna hitam legam. Nah, jadi cerita atau kronologinya kurang lebih seperti itu. Dan tidak usah berlama-lama, sekarang kita akan buka dulu kerodongnya dan kita lihat seperti apa burungnya. Oke teman-teman, dan ini dia burung yang lepas milik orang dan berhasil saya tangkap. Dan ini adalah burung murai irian. Nah, jadi untuk murai Papua itu memang tampilan fisiknya kalau tidak dilihat dari dekat seperti ini, memang terkesan seperti burung srigunting kalau kita lihatnya dari jarak jauh. Nah, jadi untuk murai Papua ini memang ukurannya agak besar ya teman-teman. Kemudian untuk warnanya itu cukup cantik sekali. Jadi warnanya itu perpaduan antara hitam, hijau, dan juga metalik. Nah, kalau burung ini kita lihat di bawah sinar matahari, warnanya bagus banget. Halus, padat, dan berwarna kehijauan dan agak hitam mengkilap. Pokoknya dari fisik itu bagus banget bulunya. Nah, kemudian burung ini memiliki suara yang sangat keras sekali. Itulah yang membuat saya itu akhirnya sadar bahwa itu adalah burung lepasan ketika masih belum berhasil saya tangkap. Karena suara burungnya itu sangat kasar dan juga sangat keras. Nah, jadi kurang lebih suaranya seperti ini. Teman-teman bisa dengar sendiri ya. Suaranya kasar dan juga sangat keras.
Nah, kemudian sayangnya di sini, untuk burung murai Papua seperti ini, memang tampilannya bagus. Tetapi ada minusnya, yaitu burung ini tidak memiliki banyak variasi ocehan. Suaranya sangat monoton, makanya cukup jarang orang yang pelihara burung ini, karena memang kurang cocok kalau kita jadikan sebagai ocehan. Jadi selama saya dapat ini, burungnya itu di rumah hanya ngekerak saja, suaranya kasar dan juga keras. Kemudian ada satu lagi suara yang agak sulit saya tirukan, pokoknya ada, dan itu hanya keluar 2 suara tersebut. Jadi untuk variasinya sangat sedikit atau minim, jadi sangat tidak recommended kalau dibuat ocehan. Nah, selain itu untuk burung murai Papua ini, sepertinya ini sudah dirawat cukup lama teman-teman. Karena begitu burung saya masukkan ke dalam sangkar, saya kasih pakan fur, burungnya itu langsung makan. Selain itu, burungnya juga cukup jinak, dimana burung tidak gelabakan ataupun berusaha lari kalau kita dekati. Dan bahkan ketika saya berikan tangan seperti ini, burungnya terlihat seperti ingin mematuk. Nah, ini burungnya bisa dikatakan sudah cukup jinak atau mapan, dan mungkin sudah dirawat lama oleh pemilik sebelumnya. Tapi nggak tahu nih yang punya siapa, kok bisa lepas sampai di daerah saya. Oke, kemudian apalagi yang kita bahas ya? Oh ya, dari tampilan ya. Jadi karena burung ini tidak recommended untuk ocehan, tapi burung ini juga memiliki kelebihan lainnya, yaitu dari segi tampilan. Ya, walaupun suaranya monoton, tidak banyak variasi, tapi kelebihannya ada di bagian tampilan atau warna bulunya, dimana burung ini memiliki tampilan yang sangar, garang, bagian kelopak mata melingkarnya berwarna sedikit kebiruan, kemudian seluruh badannya itu diselimuti oleh bulu tebal dan juga padat berwarna hitam dan juga kehijauan, kemudian ada metaliknya. Selain itu sebenarnya burung ini tuh memiliki ekor yang panjang gitu teman-teman, mirip seperti burung murai batu. Tapi ketika saya dapatkan memang burungnya itu sebagian besar ekornya sudah habis. Jadi ketika saya dapatkan pun burungnya sudah posisi seperti ini. Ini bukan habis karena terkena pulut saya, tapi memang sebelumnya ekornya sudah tidak ada. Ya mungkin burung ini sudah pernah dipikat tapi tidak berhasil didapatkan, akhirnya bagian ekornya itu habis seperti ini. Nah, kalau burung ini semua bulu-bulunya utuh ya, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi tampilannya itu cukup cantik dan juga terlihat sangat garang sekali. Jadi untuk burung murai Papua ini kesimpulannya lebih cocok kalau kita jadikan sebagai koleksi di rumah saja, tidak untuk ocehan. Ya hanya untuk hiasan teras, karena burungnya cantik dipandang enak. Jadi cukup kita nikmati untuk tampilannya saja. Kalau untuk suaranya tidak usah berharap lebih. Saya rasa masih recommended burung srigunting hitam. Kemudian yang terakhir mungkin dari segi harga ya teman-teman. Kalau untuk harga kemarin sudah saya cek ya. Untuk pasaran di daerah saya di Nganjuk Jawa Timur itu berkisar 100 ribuan. Bahkan itu kadang juga nego. Jadi bisa dikatakan burung ini tuh bukan burung mahal atau burung biasa saja. Nah, kira-kira buat teman-teman di rumah berapa nih pasaran dari burung murai Papua seperti ini di daerah kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu rezeki nomplok yang baru saja saya dapatkan. Ya walaupun bukan burung mahal tapi nggak apa-apa, namanya juga rezeki, jangan ditolak. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam kicau.